Halo semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran informatika kelas 10. Jadi pada video kali ini kita akan ngelanjutin materi tentang percabangan dalam pemrograman C. Kali ini kita akan fokus pada kombinasi if dengan operator logika. Nah, apa sih maksudnya dari kombinasi if dengan operator logika? Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dihadapin pada keputusan yang bergantung pada lebih dari satu syarat. Misalnya, kalau hari ini hujan dan kamu tidak bawa payung, maka kita jangan berangkat ke sekolah. Itu misalnya. Nah, dalam dunia pemrograman, kita juga bisa melakukan hal seperti ini menggunakan kombinasi if dengan logika and, or, dan not. Jadi dengan kombinasi ini, kita bisa mengecek beberapa kondisi sekaligus dalam satu pernyataan if. Nah, mari kita bahas satu per satu. Oke, pertama mari kita bahas apa itu operator AND. Operator AND digunakan saat kita ingin mengevaluasi dua atau lebih kondisi yang semuanya harus benar agar perintah if dijalankan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya siswa boleh ikut ujian jika sudah belajar dan membawa alat tulis. Artinya adalah, jika siswa sudah belajar dan membawa alat tulis, baru bisa ikut ujian. Jika hanya belajar saja dan tidak membawa alat tulis, maka siswa tersebut tidak boleh ikut ujian. Begitu pula sebaliknya, kalau siswa itu membawa alat tulis lalu tidak belajar atau belum belajar, maka siswa tersebut tidak boleh ikut ujian. Karena sifat dan itu adalah harus memenuhi kedua syarat yang ada. Nah, mari kita masuk ke studi kasus untuk program C. Nah, contoh kasusnya adalah misalnya seorang siswa dapat lolos seleksi paskibraka jika dia udah kelas 11 dan tinggi badannya minimal 160. Nah, ini artinya siswa tersebut dapat lolos seleksi paskibraka kalau dia udah kelas 11 dan tinggi badannya 160 paling minimal. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh studi kasus. Misalnya di sini dia siswanya kelas 10. Kemudian tinggi badannya 165. Maka siswa ini tergolong tidak lolos seleksi. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat kelasnya, yaitu kelas 11. Walaupun tinggi badannya sudah 165. Lanjut ke yang kedua, yaitu sudah kelas 11 namun tinggi badannya masih 155. Nah, ini juga tidak lolos seleksi karena tidak memenuhi tinggi badan. Nah, jadi kembali lagi tadi, untuk N itu keduanya baik kelas maupun tinggi badan tuh harus memenuhi syarat. Selanjutnya, nah ini yang memenuhi, misalnya dia kelas 11, tinggi badannya 164. Maka dia memenuhi syarat untuk lolos seleksi paskibraka. Selanjutnya kelas 12 170 memenuhi syarat. Kelas 12 tapi tingginya kurang lagi 1 cm, yaitu 159, maka dia tidak lolos seperti itu. Ya, jadi di sini diperhatikan bahwa ada kata dan, ya. Jika sudah kelas 11 dan tinggi badan minimal 160. Nah, elemen dan ini, operator dan ini menentukan output dari syarat-syarat yang dimiliki oleh seorang siswa, kayak gitu. Nah, jadi itu cara kerja dari operator N.
Nah, sekarang bagaimana bentuk program dari program lolos seleksi paskibraka tersebut? Nah, untuk programnya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti biasa, karena di sini ada 2 kondisi yang harus dipenuhi, maka akan ada scan app 2 kali. Jadi print app dan scan app untuk kelas, kemudian print app dan scan app untuk tinggi badan. Nah, selanjutnya langsung masuk ke logika seleksi. Nah, untuk if and seperti penjelasan di awal, if and itu simbolnya adalah simbol dan 2 kali. Nah, jadi penulisannya adalah if kelas lebih dari atau sama dengan 11 dan 2 kali tinggi lebih dari sama dengan 160. Maka muncul pesan siswa lolos seleksi paskibraka. Jika tidak, maka siswa tidak lolos seleksi paskibraka. Nah, ini adalah contoh dari program N yang menggunakan logika N. Nah, bila mana kita run sekarang, nah akan muncul tampilan masukkan kelas siswa. Misalnya di sini mari kita coba ke tabel yang pertama, yaitu 10 dan 165. 10 enter, kemudian tinggi badannya 165. Nah, maka dia muncul pesan siswa tidak lolos seleksi paskibraka. Nah, begitu juga nanti pada data-data di bawahnya. Nah, mari kita coba ceritanya memenuhi syarat. Misalnya siswanya kelas 12, tinggi badannya 170. Nah, maka muncul pesan siswa lolos seleksi paskibraka. Nah, jadi intinya untuk program N itu adalah kedua syarat ya, baik itu syarat kelas, dan syarat tinggi badan itu harus dipenuhi keduanya. Seperti itu untuk logika N. Nah, sekarang kita lanjut ke operator logika OR, yang dalam bahasa C ditulis sebagai garis tegak 2 kali. Operator OR digunakan saat kita ingin menjalankan suatu perintah jika salah satu dari beberapa kondisi bernilai benar. Nah, ini kebalikan dari N tadi. Kalau N itu kedua syarat harus kita penuhi agar bernilai benar. Nah, sedangkan OR itu bisa memilih salah satu atau keduanya juga bisa agar bernilai benar. Nah, misalnya kita bayangkan berada di situasi seperti ini. Kamu boleh ikut lomba matematika jika memiliki sertifikat juara atau nilai matematika kamu minimal 90 ke atas. Nah, dari pernyataan itu, kalau kamu hanya mempunyai sertifikat lomba, maka kamu bisa ikut lomba matematika. Ya. Jadi kalau kamu hanya memiliki sertifikat lomba, walaupun nilai matematikamu di bawah 90, maka kamu bisa ikut lomba matematika. Begitu juga sebaliknya, bila nilai matematika kamu sudah mencapai 90, kemudian kamu belum memiliki sertifikat lomba sebelumnya, maka kamu boleh mengikuti lomba matematika. Ya, karena dalam OR itu sifatnya pilih salah satu syarat yang agar terpenuhi, maka kamu bisa ikut tetap lomba. Seperti itu. Nah, jadi ini bedanya dan sama atau. Kalau dan keduanya harus dipenuhi, kalau atau boleh salah satu. Apalagi keduanya benar
bisa dimiliki, malah boleh lagi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh program dengan menggunakan operator OR. Studi kasusnya adalah seorang siswa dapat diskon bimbel jika nilai kimia atau nilai fisika di rapotnya minimal 90. Nah, untuk kondisi atau ini ya, mari kita kasih contoh. Misalnya di sini ada siswa dengan nilai fisika 80 dan nilai kimianya 91. Nah, dengan kasus seperti ini maka dia juga berhak dapat diskon karena sudah ada nilai kimia yang memenuhi syarat. Kemudian untuk siswa yang kedua, nilai fisika 90, nilai kimia 86, ini juga memenuhi syarat untuk dapat diskon karena ada nilai fisika yang memenuhi syarat. Kemudian contoh selanjutnya, seorang siswa ini kedua nilainya, kedua mapelnya memenuhi syarat, yaitu fisika 95, kimia 94, ini juga memenuhi syarat. Nah, kemudian contoh selanjutnya, ini nilai fisika 78 tidak memenuhi syarat, kemudian nilai kimia 89, ini juga tidak memenuhi syarat. Maka karena keduanya tidak memenuhi syarat, maka dia tidak berhak mendapatkan diskon bimbingan belajar. Kemudian ini contoh yang terakhir, nilai fisika 75, kemudian nilai kimianya 92, ada nilai kimia yang memenuhi syarat, maka dia dapat diskon. Nah, di sini saya tegaskan untuk atau, nah cukup salah satu syarat aja yang terpenuhi, misalnya nilai fisika atau nilai kimianya walaupun. Nah, sekarang mari kita melihat implementasi kode programnya. Nah, untuk kode programnya ini kurang lebih seperti ini. Seperti program N tadi, ada dua scanf, printf, scanf untuk menginput nilai fisika. Kemudian yang kedua untuk menginput nilai kimia, lalu masuk ke if logika. Ya. Nah, kurang lebih formatnya sama, hanya saja simbol dan-nya diganti menjadi garis seperti ini. Nah, jadi if fisika lebih besar sama dengan 90 atau kimia lebih besar sama dengan 90, maka dia memenuhi syarat dan langsung muncul pesan siswa mendapatkan diskon bimbel. Nah, kalau tidak sesuai dengan ini ya, dengan kondisi yang ditulis di if pertama, maka siswa tidak mendapatkan diskon. Nah, mari kita coba run. Pertama, diminta menginput nilai fisika. Misalnya nilai fisikanya tidak memenuhi syarat, 80. Enter. Kemudian nilai kimia, misalnya ini sudah memenuhi syarat, kemudian enter. Oke, siswa mendapatkan diskon bimbel karena ada nilai kimia yang memenuhi syarat. Nah, mari kita coba lakukan percobaan yang kedua. Misalnya sekarang nilai fisikanya memenuhi syarat, kemudian nilai kimianya juga memenuhi syarat. Kita enter, siswa mendapatkan diskon bimbel karena keduanya memenuhi syarat. Nah, mari kita coba yang tidak memenuhi syarat. Misalnya nilai fisika 60, kemudian nilai kimia 70. Maka siswa tidak mendapatkan diskon. Nah, jadi demikian sifat dari program logika OR. Sekarang kita akan masuk ke logika yang terakhir, yaitu NOT, atau dalam bahasa C ditulis sebagai tanda seru. Operator NOT digunakan untuk membalikkan kondisi. Artinya, jika kondisi benar, maka tanda NOT akan mengubahnya menjadi salah. Jika kondisi salah, maka tanda NOT akan mengubahnya menjadi benar. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada pernyataan saya sedang makan, seperti itu misalnya. Nah, jika ini disertai dengan operator NOT,
maka pernyataannya akan menjadi saya tidak sedang makan. Nah, jadi akhirnya akan menjadi kebalikan dari kondisi pertama seperti itu. Nah, jadi begitulah fungsi dari operator not yang digunakan untuk membalikkan suatu kondisi, di mana yang sebelumnya itu iya menjadi tidak, kemudian yang awalnya tidak menjadi iya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke studi kasus. Nah, misalnya ada program C seperti ini. Jika usianya bukan 25, maka pelamar tidak lolos kerja. Artinya, untuk lolos kerja, siswa dari pelamar tersebut harus 25, tidak boleh usia yang lain. Nah, mari kita jabarin dalam bentuk contoh seperti ini. Misalnya seorang pelamar usianya 21, tentu dia tidak lolos kerja, karena yang lolos kerja hanya 25 saja. Kemudian di sini yang pelamar kedua, umurnya 25, lolos kerja. Usia 27, tidak lolos kerja. Usia 31, tidak lolos kerja. Usia 18, tidak lolos kerja. Seperti itu. Nah, jadi beginilah sifat logika not ya. Jadi hanya satu itu aja. Selain itu, maka dia tidak memenuhi syarat. Nah, dalam di sini jika usianya hanya 25 yang dapat lolos kerja. Nah, untuk contoh programnya adalah seperti ini ya. Nah, di sini kita hanya memerlukan satu printf dan scanf. Kenapa seperti itu? Karena di sini hanya membutuhkan satu data saja, yaitu data usia. Nah, jadi printf, scanf usia, terus langsung masuk ke logika. Jika usia tanda seru sama dengan. Nah, ini sama artinya dengan not ya. Jika usia bukan 25 ya, pelamar tidak lolos kerja. Jika sebaliknya ya, jika tidak, maka pelamar lolos kerja. Jadi di sini letak perbedaannya dari yang lainnya. Nah, mari kita run. Misalnya di sini masukkan usia pelamar, kita coba dulu usia yang tidak sesuai, misalnya 18. Maka langsung tampil pelamar tidak lolos kerja. Terus misalnya mari kita cari yang usia yang lebih tua. Misalnya 31. Sama juga pelamar tidak lolos kerja. Kalau kita masukkan sesuai dengan kondisinya, misalnya angkanya 25, umurnya 25, enter, maka pelamar lulus kerja. Nah, jadi demikian contoh dari program not. Nah, sekarang kamu udah memahami 3 operator logika penting, yaitu AND, di mana semua kondisi harus benar, kemudian OR, cukup salah satu kondisi yang benar, kemudian not, dia itu adalah membalikkan kondisi. Nah, jadi dengan kombinasi ini kamu bisa membuat logika percabangan yang lebih kompleks dan mendekati kenyataan. Jadi demikian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.